intinya adalah dikatakan bahwa membahayakan dan kemudian bisa diberhentikan. Itu betul. Ya. Apa namanya, berita itu betul. Ya. Karena ketika saya ditanya oleh media, bagaimana saya membaca kritik PDIP. Semua pendukung yang Gibran Kaisang, mereka siap melaporkan. Membahayakan negara, Presiden Jokowi terancam diberhentikan. Nah, kan awalnya saya memang membaca bagaimana kemudian kubu dari PDIP mengkritik Jokowi. Ya, ada Effendi Simbolon, ada Mas Hinton Pasaribu. Dosen UNJ sekaligus pengamat politik itu merupakan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Bahwa Anda orang PKS, tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak diputuskan bersalah dan dihukum 16 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara jika tak dibayar. Terdakwa juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Lutfi Hasan Ishak terbukti menerima suap 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama Indoguna Utama. Uang itu diterima Lutfi ketika masih menjabat anggota Komisi 1 DPR RI dan Presiden PKS. Kau Pace, saya akan melaporkan kau. Ingat itu Pace, saya akan melaporkan kau. Ingat itu Pace. Tentu saja kritik dari partai berkuasa itu bukan sekedar kritik biasa. Dalam terminologi politik dia memiliki makna tertentu kan. Itu bisa kita baca bahwa yang jelas bukan pergeseran. Relawan Jokowi Mania atau Joman melaporkan balik pelapor Gibran dan Kaisang Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Joman melaporkan Ubedillah atas tuduhan penyebaran informasi bohong atau hoax. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242 hukuman 7 tahun. Hukuman 7 tahun. Karena ancaman pidananya yang 1 7 tahun, yang 1 9 tahun, dan bisa ditambah sesuai dengan pasal 35 KUH pidana dengan pencabutan hak-hak tertentu. Pada tahun 2014, Ubedillah menulis di media Putrek kalau PKS adalah aset bangsa dan bisa menjadi partai 4 besar. Faktanya cuma peringkat 7. Kalau ngaku pengamat-pengamat abal-abal karena prediksinya meleset jauh. Kita terhadap rezim ini memiliki persinggungan dengan kritik yang disampaikan oleh PDIP. Itu kan diantaranya sesungguhnya adalah karena kebijakan rezim ini. 5 bukti Ubedillah Badrun pelapor Kaisang Gibran ternyata simpatisan PKS. Dosen UNJ yang konon juga kerap tampil sebagai pengamat politik. Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda enggak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Beliau kan sebagai dosen, apalagi aktivis 98, seharusnya beliau bisa memilah mana laporan yang didasarkan bukti dan fakta dengan mana yang hoax. Sebelumnya pada 10 Januari lalu, Ubedillah yang juga berstatus aparatur sipil negara ASN ini lapor ke KPK atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme kedua putra Jokowi. Terkait dengan pandemi, kemudian terkait juga termasuk kebijakan ekonomi, langkah-langkah hukum dan lain-lain, saya melihat arah ke depan bangsa ini menghadapi persoalan yang cukup serius. Misalnya dalam soal pandemi. Pada tahun 2020, saat COVID membombardir Indonesia, Ubedillah malah mengkampanyekan PKS sebagai partai yang paling konsisten karena tolak Perpu Corona. Padahal Perpu Corona untuk selamatkan warga Indonesia. Masih mengelak, bukan simpatisan PKS, tutur sang netizen. Relawan Joman membawa sejumlah bukti berupa video pernyataan dosen UNJ Ubedillah pada saat melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Joman menilai dasar laporan yang dibuat Ubedillah kepada Gibran dan Kaisang ke KPK tidak mendasar, sehingga laporan tersebut diduga mengandung hoax. Dan kami meyakinkan data yang disampaikan Ubed adalah berbasis hoax atau tidak benar. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons pelaporan balik Joman ke polisi. Gibran menanggapi santai pelaporan balik Joman ke polisi. Tidak ada masalah, santai aja. Nah, kalau ini nggak dikritik, nggak dievaluasi,
bisa bablas Republik ini. Oke. Itu yang saya maksud diantara yang membahayakan. Nah, karena posisi membahayakan nyawa rakyat, ya harus kita selamatkan negara ini. Menanggapi laporan balik terhadap dirinya, pelapor Gibran dan Kaisang ke KPK, Ubedillah Badrun mengaku bingung. Ubedillah mengaku tidak mengenal pelapor balik dari Joman. Menurut Ubedillah, yang melaporkan balik seharusnya yang menjadi korban dalam laporan sebelumnya. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Kalau seandainya Ubedillah tetap ngotot, ya proses hukum yang kita lakukan ya akan kita perpanjang. Apa yang kalian lakukan, Ubed, kepada Kaisang, kepada Gibran, jujur tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Kan kalau kita pakai terminologinya politik, itu kan ada ruang demokrasi yang memungkinkan perubahan bisa terjadi. Oke. Apakah perubahan itu konstitusional dalam makna yang tekstual begitu? Atau juga perubahan bisa terjadi dalam makna yang ekstra konstitusional. Saya kira itu memungkinkan kan? Pandangan politik kita sebagai aktivis 98 yang begitu kuat, begitu mengedepankan kebinekaan. Hari ini kita lihat beberapa pernyataan-pernyataan atau diksi-diksi yang disampaikan. Coba di framing. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari salahnya, korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi, keluarganya enggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada. Sementara karena bukan pejabat publik, kita cukup bisa melihat deretan bisnis Kaisang yang sebagian digarap bareng Gibran. Mulai dari kuliner, diantaranya mangkokku yang digarap bersama Gibran dan Chef Arnold, pakaian, permainan, aplikasi digital, dan pelatihan programmer. Kaisang juga menjadi komisaris Rans Entertainment dan direktur utama Persis Solo. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Pelapor Kaisang dan Gibran, Ubedillah Badrun, dilaporkan balik oleh perwakilan Ikatan Aktivis 98. Gibran sendiri mengungkapkan enggan melaporkan balik pelaporan tersebut. Namun, bukan Gibran dan Kaisang. Perwakilan kelompok Ikatan Aktivis 98, Immanuel Ebenezer, berencana melaporkan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Noel, sapa anak kerapnya, mengatakan akan merapat ke Polda Metro Jaya pada Rabu 12 Januari 2022 untuk upaya pelaporannya. Noel mengklaim sudah menyiapkan delik hukum pelaporan Ubedillah. Ia mengaku cukup geram terkait sikap Ubedillah menyudutkan 2 anak Jokowi tanpa memiliki fakta hukum. Pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Kami mohon juga silakan saja buktikan dengan bukti-bukti yang akurat disertai dengan saksi-saksi. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Buktikan, laporannya wis masuk loh, dibuktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Laporan dengan delik memberikan keterangan palsu, pasal 263 KUHP dan 266 KUHP, katanya. Dia mengatakan akan melaporkan balik Ubedillah agar mendapatkan penegakan hukum. Kami akan laporkan ke Polda Metro Jaya besok, katanya pada Selasa 11 Januari 2022. Dia mengatakan saat ini pihaknya masih merampungkan materi hukum sebagai landasan laporan nanti. Hal itu pun dengan dukungan bukti-bukti yang sedang disiapkan. Materi hukum nanti saya beritahukan, ujarnya. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, saya kira itu. Ini gimana sih? Seolah-olah kalau anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat tuh nggak boleh berusaha. Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya semua memiliki hak yang sama. Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, buka suara terkait rencana pelaporan balik dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Hal itu disampaikan kakak Kaisang Pangarep tersebut kepada awak media di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 11 Januari 2022. Lah, kenapa melaporkan balik ya? Itu kan udah dilaporkan, dibuktikan dulu. Kalau aku salah, tangkap.
kata Gibran Rakabuming Raka. Dia pun menekankan agar pelaporan yang sudah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi diproses terlebih dahulu. Putra pertama Presiden Jokowi tersebut pun menekankan agar dibuktikan terlebih dahulu apakah dirinya bersalah atau tidak. Udah kan, enak kan urusannya, buktikan dulu aku salah atau tidak. Kalau salah detik ini tangkap juga nggak apa-apa, tapi buktikan dulu, tutur Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK pada Senin 10 Januari 2022. Jadi, laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, tuturnya. Ubedillah Badrun mengaku kejadian tersebut bermula pada 2015 silam, ketika ada perusahaan yaitu PTSM yang menjadi tersangka pembakaran hutan. Perusahaan tersebut sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK senilai 7,9 triliun. Akan tetapi dalam perkembangannya, Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Itu terjadi pada bulan Februari 2019, setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, ujar Ubedillah. Dia mengatakan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tersebut terjadi terkait adanya suntikan dana, penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Itu dugaan KKN yang sangat jelas. Saya kira yang bisa dibaca oleh publik, karena tidak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan Ventura, yang juga itu dengan PTSM 2 kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat, kata Ubedillah Badrun. Setelah itu kemudian anak presiden membeli saham perusahaan di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah. Dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, ujarnya menambahkan.